wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Bokon Safitri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 20107007888838 dan nomor induk mahasiswa 712205911043 Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut adalah video praktik pembelajaran dari saya. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Bisa kita mulai pelajarannya? Bisa, Bu. Untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia siang ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, siapa memimpin doa? Boleh ke depan. Siapa biasanya memimpin doa? Ya, ke depan aja. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Ibu absen sebentar ya. Anissa Trihartati. Hadir, Bu. Aresia. Hadir, Bu. Coba lihat di papan tulis, ada di situ kompetensi dasar yang mau kalian capai, ya. Coba Chelsea, ya coba Chelsea, apa yang mau kalian capai dari kompetensi dasar pelajaran kita hari ini? Coba bacakan. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Iya. Jadi kompetensi dasar hari ini yang mau kalian capai itu adalah tentang cerita pendek. Ya, cerita pendek. Nah, apa tujuan yang mau kita peroleh dari cerita pendek itu? Coba siapa tadi namanya? Misal, Iya, coba Mikael, bacakan. Apa tujuan yang menjadi pelajaran kita hari ini? tujuan pelajaran peserta. 1. Dapat mengidentifikasi langkah-langkah menulis cerpen. 2. Dapat menentukan urutan gambar yang akan dijadikan cerita pendek. 3. Dapat merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk rangka ide pokok pikiran cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan berdasarkan gambar yang disajikan. 3. Dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan berdasarkan gambar yang disajikan. 5. Dapat menyajikan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek di depan kelas. Ya, itu adalah tujuan pelajaran yang mau kita capai hari ini. Ya, jadi apa sebenarnya manfaat dari cerita pendek itu sendiri? Coba, Aska, coba baca. Dapat mengekspresikan karya imajinasi sendiri, berbagi dan memperkaya pengalaman hidup, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pengembangan bahasa dan komunikasi, meningkatkan rasa percaya diri. Iya, itu adalah manfaat dari cerita pendek jika kamu mempelajarinya dengan benar. Apalagi, satu lagi, seandainya langkah-langkah menulis cerita pendek itu bisa kamu terapkan, kamu bisa menjadi seorang penulis. Nah, jika kamu bisa menjadi seorang penulis, hasil tulisanmu itu bisa kamu jual. Kalau sudah bisa kamu jual, berarti kamu bisa menghasilkan uang sendiri. Iya, banyak manfaatnya kan? Iya, kalau untuk saat
Berarti dengan mengekspresikan imajinasimu, kamu menuangkan ide-ide pikiran yang di dalam pikiranmu itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk cerita, ya kan? Iya, ya. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur cerita pendek. Selain struktur ada kaidah kebahasaannya. Iya, coba siapa dulu satu orang saja. Apa sih cerita pendek itu? Coba siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, apa? Cerita pendek atau cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Ya, coba kuat ulangi. Cerita pendek atau cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Iya, mengangkat persoalan manusia secara khusus. Ada lagi? Ya, Alurnya tunggal dan lurus. alurnya atau jalan ceritanya tunggal. Iya, siapa lagi? Ya, Padat dan jelas. tulisannya padat dan jelas karena dia cerita pendek. Namanya cerita pendek. Ya, harus padat dan jelas. Ya, siapa lagi mau menambahkan? Ya, Laura? Gali dari 10 kata. Iya, kata-katanya lebih dari 10.000 kata. Kalau misalnya lebih dari 10.000 kata, berarti dia bukan cerita pendek. Maka cerita pendek itu kata-katanya harus mengandung di bawah 10.000 kata. Untuk struktur cerita pendek itu terdiri dari ada beberapa bagian, ada 4 bagian, ya. Ada orientasi, ada apa lagi? Ada rangkaian peristiwa, kuat lah suaranya. Ada apa? Rangkaian peristiwa. Apa lagi? Hah? Komplikasi. Apa lagi? Resolusi. Iya. Di dalam orientasi itu adalah bagian-bagian pengenalan tokoh. Selain tokoh apa lagi? Kata. Iya. Di bagian komplikasi itu adalah bagian-bagian permasalahan atau konflik yang muncul di tengah-tengah cerita. Iya. Kemudian bagian resolusi itu bagian apa? Pemecahan masalah. Iya, pemecahan masalah. Biasanya kalau masalahnya terpecahkan, berarti ceritanya akan berakhir atau akan selesai, ya kan? Ya, kemudian di dalam cerita pendek itu terdapat atau mengandung unsur-unsur pembangunnya. Unsur pembangunnya ada 2. Apa yang pertama? Siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Unsur? Tunjuk tangan. Unsur? Unsur apa? Unsur intrinsik. Yang kedua unsur ekstrinsik. Iya. Nah, di dalam unsur intrinsik ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama? Tema. Setelah tema, alur. Setelah alur, penokohan. Setelah penokohan, latar. Setelah latar, sudut pandang orang pertama kah, orang kedua kah, orang ketiga kah, ya kan? Ya, setelah sudut pandang, amanat. Jadi semua cerita itu pasti ada amanatnya. Amanat itu adalah pesan-pesan yang baik. Pesan-pesan yang baik, biasanya pesan baik itu mau kita apain? Mau kita apain? Kita contoh, kita terapkan, kita lakukan. Sebelum ke materi ini, pernah nggak sebelumnya kamu mendengar istilah cerita pendek? Ada yang belum? Ada siapa? Oh iya. Jadi kalau yang sudah pernah ini, di mana kira-kira kamu mendengarkan istilah cerita pendek tersebut? Iya.
HP ya? Ibu. Di HP melalui Google, melalui internet, ya, melalui YouTube katanya. Ya. Jadi zaman sekarang itu banyak yang bisa kamu lihat atau kamu searching melalui Google, YouTube, ya kan? Iya, itulah kemudahan dari tahun tinggi zaman sekarang, ya kan? Menggunakan IT, menggunakan alat-alat canggih, mempermudah kita semua mengakses apapun yang kita mau. Kalau zaman ibu dulu atau zaman emak kamu lah dulu ibu bilang, ya kan? Ya kan? Ada emaknya yang seusia ibu? Ada? Lebih tua lagi ya? Nah, usianya kan sekarang seperti kamu kelas 2 SMP, ya? Jadi kalau zaman ibu dulu nggak ada kayak kamu sekarang, apa-apa tinggal searching dari Google, dari YouTube, ya kan? Mau cari jawaban kamu tinggal searching. Nah kalau dulu ibu mau lihat cerita-cerita seperti cerita pendek ini, ibu harus memberanikan diri, misalnya meminjam sama kawan, meminjam sama tetangga. Karena zaman dulu cerita pendek itu bisa kita peroleh itu dari majalah, ya. Kalau yang orang yang dulu punya majalah itu adalah orang-orang yang punya Duit. uang. Nah, kalau kayak ibu nggak ada uangnya untuk beli majalah, jadi ibu berpinjam-pinjam lah. Nah, kemudian selain majalah di mana lagi? Di koran. Di koran itu nanti ada dia. Misalnya di bagian belakang itu di sebuah kubrik, bagian belakang kubrik ceritanya. Di situ nanti bisa ditemukan cerita pendek, ya. Nah, cuman dia di sebuah kolom dan ceritanya singkat. Namanya cerita pendek. Cerita yang dibaca habis sekali duduk harus baca. Iya. Itulah sakitnya dulu. Kalau sekarang enak kamu, ya. Jadi untuk selanjutnya coba perhatikan di layar papan tulis. Di situ ada gambar, ada beberapa gambar. Coba perhatikan ya, sambil diingat gambarnya. Ini gambar A, gambar B, ini yang C, D, selanjutnya ini yang cerah. Ingat, dari gambar-gambar ini gambar ini bisa kita rangkai menjadi sebuah cerita. Tetapi gambar ini kalau diperhatikan ini belum berurut, belum sesuai dengan urutan yang sebenarnya, ya. Nah, coba kita kembalikan lagi. Coba perhatikan, kira-kira gambar yang mana yang sesuai dari urutan yang pertama. Coba perhatikan ya. Lihat, ini yang A, B, C, D, ada? Yang mana? C. Ya, yang C. Ya. Jadi yang C ini tadi kamu bilang yang pertama, ya. Nah, berdasarkan yang kamu lihat gambar ini, kira-kira kalau kita buat kerangka ide pokok pikirannya, bisakah kamu temukan satu kerangka ide pokok pikiran dari gambar ini? Bisa? Bisa. Yang pertama kali kalau kamu mau buat dari gambar ini, apa dulu yang mau kamu temukan? Tokohnya. Berarti tokohnya itu ada di bagian orientasi. Ya. Cobalah, temukan dulu siapa tokohnya. Ya, di gambarnya ini ada seorang ibu. Dan ini seorang anak. Yang namanya cerita, ya janganlah seorang ibu, seorang anak. Haruslah kita tentukan dulu tokohnya, pelakunya. Siapa nama-nama yang kira-kira cocok dan sesuai untuk gambar tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Marni? Jangan. Marni kan
Ibu Madan. Siapa? Ayo, siapa? Pasca. Ya. Pada waktu di dekat tepi danau, Ibu Mardan menemani Mardan sedang bermain layangan. Iya, pada waktu di tepi danau, Ibu Madan menemani Mardan bermain layangan. Coba kita ganti kalimatnya ya. Mardan bermain layangan ditemani oleh ibunya. Berarti untuk gambar pertama, kerangka ide pokok pikirannya adalah Mardan bermain layangan. Untuk cerita selanjutnya nanti bisa kamu kembangkan sendiri, ya. Baik, kita lanjut. Lihat gambar untuk urutan yang kedua. Perhatikan lagi. Yang ini D, yang ini E, yang ini F. Ada lagi? Yang mana kira-kira? Ini tadi yang pertama. Ini? Jadi kira-kira si Mardan, Ibu Mardan. Nah, si Mardannya sudah berubah, tidak lagi pendek dan bermain layangan. Jadi kira-kira si Mardan ini sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Iya, perhatikan gambarnya. Apa yang kamu temukan dari gambar tersebut? Mardan Ibu Mardan akan pergi merantau. Iya, coba buat dulu satu kalimat yang bisa dijadikan kerangka ide pokok pikiran. Siapa yang bisa? Siapa? Si Deborah. Iya, coba Deborah. Ketika Mardan sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk merantau agar memenuhi kebutuhan mereka. Iya, bisa. Ketika si Mardan sudah dewasa, dia memutuskan pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa. Nanti dikembangkan lagi ceritanya, tapi sesuai dengan gambar, ya. Jadi berdasarkan gambar-gambar tersebut, kamu sudah dapat menemukan kerangka ide pokok pikiran. Dari kerangka ide pokok pikiran tadi, bisa kamu rangkai menjadi sebuah cerita. Nah, tapi tetap memperhatikan struktur ceritanya. Apa saja tadi cerita? Apa struktur ceritanya? Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Jadi dari beberapa gambar itu, kau harus temukan resolusinya agar dari resolusinya itu kau bisa menutup cerita itu, ya kan? Karena kalau sudah resolusi, ceritanya selesai, iya, berakhir. Dan jangan lupa harus kau bisa temukan amanatnya, ya. Dan mana kita mulai untuk membagi kelompoknya? Dari si Gracia, dari Gracia sampai ke sana berbentuk ular. Udah, berarti Gracia menyebutkan pisang. Jika Gracia menyebutkan pisang, maka Pasca jeruk, ya. Maka si Ricardo apel, maka Moses salak. Begitu selanjutnya sampai habis 6 buahnya. Ya, mengerti? Ingat tadi setelah sebutkan, ingat nama buahmu. Ya, yuk mulai guys ya. Apel, salam. Timun. Pisang. Apa? Jeruk. Ya, apel. Ya, dia dibuatkan buahnya. Kan beda. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Ibu bagi lembar kerja yang mau kalian diskusikan, ya. Diskusikan bersama kelompokmu. Coba perhatikan dulu di layar. Nanti nama kelompokmu itu sesuai nama buah yang ada di mejamu. Kemudian tuliskan nama-nama anggotanya, ya. Jangan dimakan. Tidak ada ibu suruh makan, ya. Dipandang-pandang boleh, dimakan jangan. Coba perhatikan lembar kerjamu dan yang ada di papan tulis. Sudah? Sudah? Untuk yang pertama kali setelah kami tuliskan nama kelompokmu dan nama anggota kelompokmu, maka boleh kamu lihat di situ ada gambar. Nah, gambar-gambar itu belum berurut, ya.
berurut. Ada petunjuk di bawah gambar? Ada? Ada. Iya, yang pertama, perhatikan gambarnya. Ya, yang kedua, secara berkelompok, berarti kamu diskusikan. Urutkanlah gambar-gambar tersebut menjadi gambar yang berurut sesuai imajinasi kalian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, diskusikan ide pokok pikiran cerita dari setiap gambar dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Udah siap? Sudah bisa kita tampilkan di depan? Sudah. Ibu minta dari kelompok yang paling belakang ya. Kelompok, iya kelompok apel. Boleh silakan satu orang untuk membacakan hasil cerita pendeknya ke depan. Ya. Untuk yang lain didengarkan temannya membaca supaya bisa nanti kamu memberikan tanggapan ya. Mana? Ya di sini. Ya, ada judulnya boleh dari dulu. Burung dan semut. Pada suatu hari di hutan yang sangat indah, ada seekor semut yang berteriak minta tolong. Dan ada seekor burung yang lewat. Ia melihat sang semut yang sedang tenggelam dibawa oleh arus yang lumayan kuat. Sang burung tidak tega melihat sang semut. Ia sedang memikirkan bagaimana cara sang burung untuk menolong sang semut. Dan beberapa menit kemudian ia mempunyai cara bagaimana menolong sang semut. Yaitu dengan cara ia mengambil seputik daun dan ia memberikannya kepada si semut. Dan si semut pun mengambil seputik daun itu dan menaruh tubuhnya kepada daun tersebut dan akhirnya ia selamat. Dan dari situ mereka berteman akrab. Pada hari itu mereka sering bermain bersama-sama dan mereka saling menyayangi. Tak lama dari kebahagiaan mereka, suatu hari sang burung pergi terbang mengelilingi hutan. Ia berhenti pada dahan pohon dan tak lama kemudian lewatlah sang pemburu dan melihat sang burung yang sedang berdiri di dahan pohon tersebut. Ia menancapkan alat pemburunya kepada sang burung. Lewatlah seekor semut yang melihat sang burung yang sedang dalam bahaya. Ketika ia melihatnya, ia segera menggigit kaki si pemburu. Akhirnya sang pemburu pergi. Dari situlah mereka menjadi sahabat yang saling membutuhkan. Ya, udah? Boleh duduk. Ya. Sudah dengar tadi cerita pendek yang dibacakan temanmu? Sekarang boleh ibu minta satu orang saja yang memberikan tanggapan dari cerita si Patri. Ayo, siapa? Ya, coba si Maska. Cerita pendek yang dibacakan oleh Patri sudah bagus. Dia sudah memenuhi unsur-unsur cerita pendek. Ya, unsur-unsur intrinsipnya atau unsur eksplisitnya? Unsur intrinsipnya. Ya. Ada apa saja di dalam cerita si Katri tadi? Ada? Ada latarnya. Apa lagi? Ada tokohnya. Apa lagi? Ada wataknya. Iya. Apa lagi? Ada latarnya. Iya, latar waktu dan latar tempat. Iya. Berarti cerita si Katri sudah terkandung struktur dan unsur-unsur intrinsipnya. Iya, baik, kita lanjut. Coba ibu minta dari si kelompok si aktif. Ya, coba silakan maju satu orang. Siapa yang mau membacakan cerita pendeknya ke depan? Ya. Ya, si Chelsea. Ya, dari judulnya ya. Seekor burung dan semut bersahabat. Pada suatu hari, semut sedang berjalan-jalan di tepi sungai sambil melihat air sungai yang sangat jernih.
Karena airnya sangat jernih, seekor semut memilih untuk berenang. Tidak lama kemudian dia tenggelam karena seekor semut tersebut tidak sadar kalau dia sudah sampai di tengah sungai tersebut. Lalu semut tersebut meminta tolong, dia berteriak, "Tolong, tolong!" Lalu ada seekor burung yang sedang tidur di batang pohon, tiba-tiba mendengar teriakan seekor semut yang sedang meminta tolong. Lalu dia terbang untuk melihat semut yang tenggelam tersebut, dan dia menemukan seekor semut tersebut dan memberikan daun untuk si semut tersebut. Lalu si semut tersebut melompat ke atas daun dan ia mendayung daun tersebut hingga di tepi sungai. Hingga di tepi sungai, sang burung tersebut menghampiri seekor semut. Lalu semut berterima kasih dan burung tersebut mengingatkan dan memberi pesan kepada seekor semut. Seekor burung mengatakan, "Semut, kamu kalau berenang di tepi saja ya, jangan sampai kejadian ini terulang lagi." Lalu semut membalas, "Baik, baik burung, sekali lagi saya berterima kasih." Lalu burung tersebut pergi meninggalkan semut tersebut. Dan keesokan harinya, seekor burung sedang menyanyi di bawah pohon yang sangat rindang. Dia sangat menikmati suasana. Lalu tiba-tiba dia melihat seorang pemburu, lalu dia terbang karena saking takutnya. Dia terjatuh, dan seekor semut tersebut melihat burung yang terjatuh dan menyelamatkannya, dan membawa dia ke sarang semut tersebut. Dan mereka pun berpelukan karena mereka sudah bersahabat. Ya, silakan duduk. Ya. Sudah dengar semua ceritanya? Coba siapa yang mau memberikan tanggapan dari cerita teman si Chelsea? Siapa? Saya Bu. Ya, coba si Katrin. Ceritanya sudah memenuhi unsur-unsur cerita pendek. Sudah memenuhi unsur-unsur cerita pendek. Kemudian apa lagi? Ya, si Fitri. Dia lebih membanyakan menceritakan tentang si burung dengan semut, sedangkan dengan pemburu dia terlalu dikit. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Siapa lagi? Dari kelompok yang lain boleh? Coba si Laura. Menurut saya cerita sosialisasi tadi sudah cukup bagus, sudah memenuhi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya, jadi menurut temanmu tadi ada beberapa pendapat cerita si Chelsea itu sudah ada unsur-unsur intrinsiknya, sudah ada orientasinya, rangkaian peristiwanya, komplikasinya, dan resolusinya. Tapi ada menurut seorang temanmu bahwa dia berpendapat cerita si Chelsea itu tidak semua tokoh diceritakannya banyak di dalam rangkaian peristiwanya, ya kan? Seperti komplikasinya hanya sedikit, ya. Iya. Jadi walaupun begitu, coba beri applause buat cerita. Ya, perhatikan. Jadi kalau menurut dari yang dibacakan temanmu tadi, cerita si Tatri, cerita si Chelsea, cerita si Putri, cerita si Gracia, cerita semua teman-temanmu ini, berarti kamu sudah bisa menulis cerita pendek. Iya. Nah, dari sini kamu bisa mulai untuk mengembangkan daya imajinasimu. Supaya cerita itu lebih berkembang lagi, kamu boleh nanti di rumah mengulangi rangkaian peristiwanya, ya? Iya. Nah, jadi untuk cerita teman-teman tadi yang mungkin ada yang kurang baik atau yang kurang lengkap, boleh nanti kamu lengkapi di rumah supaya lebih baik lagi, ya? Iya. Jadi dengarkan. Untuk cerita pendek yang kamu tulis hari ini sudah bagus, ya, sudah bisa, dan amanatnya sudah bisa kita ambil untuk kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Dari pelajaran kita hari ini, kamu tadi sudah bisa menulis cerita pendek. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan
cerita pendek, apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu kamu perhatikan di dalam penulisan cerita pendek. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang perlu kita perhatikan? Siapa? Oh ya, coba. Perhatian dalam membuat cerita pendek yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Iya, bagian orientasinya, apalagi? Rangkaian peristiwanya, komplikasi dan resolusi. Itu semua tadi adalah struktur pendek atau cerpen. Iya. Nah, selain itu ada lagi yang perlu kita perhatikan, langkah-langkah untuk menulis cerita pendek. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita ikuti dalam menulis cerita pendek? Kira-kira siapa yang mau menyebutkan? Ya, coba. Yang pakai sudut. Menentukan tema. Ya, menentukan tema. Apalagi? Menentukan latar. Ya, apalagi? Siapa lagi yang bisa? Ya, coba si Jonathan. Menentukan tokoh dan perwatakan. Ya, coba Yamil. Menentukan sudut pandang. Untuk melihat hasil kegiatan kita ini, Ibu meminta tanggapan dari kamu. Bagaimana kegiatan proses pembelajaran kita hari ini? Ya, ayo coba siapa yang mau memberi tanggapan? Coba siapa? Tatri, Putri. Oh ya, Putri. Saya senang karena dapat tahu alur atau struktur cerita cerpen yang Ibu jelaskan kepada kami. Oh iya, si Putri sudah memahami bagian alur bagaimana membuat cerita pendek. Si Deborah. Iya, si Deborah paham langkah-langkah menulis cerpen. Coba si Tatri. Oh, si Tatri tidak suka dia pelajaran menulis cerita pendek. Kira-kira kenapa Tatri? Oh, bikin ngantuk katanya. Iya. Kira-kira nanti untuk kedepannya Ibu akan mencari metode atau mencari cara bagaimana caranya supaya si Tatri suka menulis cerita pendek. Ya, coba si Pasca. Saya senang dengan materi pelajaran hari ini. Oh, senang si Pasca dengan materi pelajaran hari ini. Kira-kira kenapa Pasca? Oh, menyenangkan. Berarti si Pasca suka dia dengan cerita-cerita ya. Berarti bukan cerita pendek aja dia suka ya kan? Iya. Ada lagi Aresia? Saya tidak suka membagi kelompok. Ya kenapa Aresia? Oh iya. Berarti si Aresia tidak senang dengan si Ricardo? Iya. Nanti kalau kegiatan sekali lagi si Aresia kita pisahkan. Ibu pisahkan kok sama si Ricardo ya. Iya, baik. Iya, baik ya. Untuk kegiatan pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tugas kamu boleh kamu buka. Nanti Ibu kirim tugas kamu itu yang berkaitan dengan cerita pendek. Nanti Ibu buat linknya, Ibu kirimkan ke Gmail kalian masing-masing. Nah, di rumah nanti coba buka handphonenya di rumah, periksa Gmailnya. Kalau sudah sampai itu linknya ke Gmail kamu, boleh kamu kerjakan ya, sesuai dengan yang kamu peroleh hari ini. Begitu cara pengerjaannya ya. Ikuti langkah-langkahnya di situ nanti, baca petunjuknya dan kerjakan. Bila perlu, hasilnya lebih baik dari yang hasil hari ini. Ya, iya. Jadi jangan lupa periksa di rumah, ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempelajari cerita pendek ini, menceritakan cerita pendek ke depan hanya berdasarkan gambar.
ya, tanpa kamu menulisnya lagi. Jadi berdasarkan gambar-gambar itu, kamu menceritakannya ke depan dengan kelompokmu. Ya, ya. Jadi disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur pada Tuhan karena kita sudah belajar pada hari ini dan masih diberi kesehatan. Siapa yang pimpin doa? Iya, Moses, boleh berdiri. Di sini, di sini. Cepat. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Boleh kita berdoa. Ya. Jadi jangan lupa tugasnya diperiksa ya. Ya.